SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abi Syuja dalam fikih mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang syarat-syarat wajibnya salat, bahwasanya seseorang itu terkena kewajiban salat apabila yang pertama dia beragama Islam, dia wajib salat. Yang kedua, dia sudah mencapai usia balik, maka orang ini wajib mengerjakan salat 5 waktu. Dan yang ketiga adalah orangnya berakal, yaitu akalnya masih sehat. Dan juga kita telah membahas pada pertemuan yang lalu tentang solat-solat sunnah, bahwasanya solat-solat sunnah di dalam Islam itu banyak sekali macam-macamnya, banyak sekali jenis-jenisnya. Ada solat 2 hari raya, solat hari raya Idul Fitri, ada solat hari raya Idul Adha, ada solat gerhana, ada solat istisqa, dan ada solat-solat sunnah yang mengiringi solat-solat fardu atau solat qobliyah dan ba'diyah. Kita lanjutkan solat-solat sunnah yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa salasu nawafila muakkidatun. Ada solat-solat sunnah yang itu sangat-sangat dianjurkan dan sangat-sangat ditekankan. Ada solat-solat sunnah yang itu hukumnya sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sebisa mungkin kita kerjakan, sebisa mungkin kita laksanakan. Karena ibadah sunnah itu kalau memang belum mampu kita kerjakan, jangan kita remehkan. Ibadah-ibadah sunnah, baik itu puasa sunnah, solat-solat sunnah, kalau memang belum mampu kita lakukan, jangan kita remehkan. Karena ibadah sunnah itu adalah ibadah yang apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan memang kita tidak mendapatkan dosa. Namun kalau kita tinggalkan kita juga tidak dapat pahala. Jadi pola pikirnya itu, pola pikir kita semestinya para jamaah, ibadah sunnah itu kalau saya tinggalkan saya nggak dapat pahala. Memang saya nggak dapat dosa,
tapi saya juga tidak dapat pahala, seperti itu. Toh kita di dunia ini kan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, mengumpulkan ganjaran semaksimal mungkin sebagai bekal nanti kehidupan setelah mati. Karena setelah mati itu tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada emas, tidak ada perak. Di hari kiamat itu yang ada hanya pahala dan dosa. Maka kalau kita sudah tahu ini hukumnya sunnah dan mampu kita kerjakan tapi enggak kita kerjakan, ini kan kita terlewat dari pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan wasala sunawa fil muakkid. Ada salat-salat sunnah itu yang sangat-sangat ditekankan. Yang pertama beliau mengatakan salatul lail, yaitu salat malam. Salat malam. Di sini pensyarah, kita baca dulu matanya ya. Salatul lail. Jadi salat-salat sunnah yang dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan itu yang pertama salatul lail. Wa salatud duha. Yang kedua adalah salat duha. Kemudian yang ketiga kata Abu Syuja rahimahullahu taala wa salatut tarawih, dan salat sunnah tarawih. Kita bahas yang pertama. Di antara salat-salat sunnah yang hukumnya itu sangat-sangat dianjurkan, sebisa mungkin kita lakukan. Kalau memang tidak ada uzur untuk meninggalkannya, maka kita lakukan. Yang pertama adalah salatul lail, salat malam. Ya, salat malam. Di sini pensyarah mengatakan wa ya'ti waqtuha ba'da salatil isya'i ila adani salatis subhi wa hiya afdalus salati ba'da salawatil mafrudati war rawatib. Salat malam ini waktunya kapan? Salat malam ini dimulai setelah salat isya sampai datangnya waktu subuh. Setelah salat isya maka bisa kita salat malam sampai sebelum datangnya waktu fajar atau waktu subuh. Ada istilah yang lain memang namanya salatut tahajud atau salat tahajud. Dan salat tahajud ini kalau dalam bahasa Arab sejauh yang kami tahu itu salat tahajud ini memang setelah tidur. Jadi kita tidur, kemudian kita bangun, ambil air wudu, kemudian kita salat. Ini namanya salatut tahajud. Keutamanya apa salat tahajud atau salat malam ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus salati ba'dal faridoti salatul laili. Seutama-utama salat setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Seutama-utama ibadah salat setelah salat wajib 5 waktu, kata Nabi, adalah salatul lail, salat di waktu malam. Berarti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran atau faedah kepada kita. Maka salat sunnah yang memiliki ranking pertama di dalam Islam itu adalah salat malam. Ini salat sunnah ranking nomor 1, salatul lail. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelas mengatakan afdalus salat, utama ibadah salat setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Ya. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnatun muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Oleh karena itu banyak sekali para penulis, para ahli ilmu itu membahas tentang salat malam ini dalam buku khusus tersendiri misalnya ya. Satu buku itu membahas salat malam, kiat-kiatnya bagaimana, penghalang-penghalang kenapa orang itu nggak bisa salat malam itu apa, itu disebutkan oleh para ahli ilmu. Ya, kalau kita melihat kehidupan atau tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah bersabda atau disebutkan kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditsa ba'dahu. Nabi SAW itu kalau selesai sholat isya, kalau setelah sholat isya, kalau nggak ada keperluan yang penting, kalau tidak ada keperluan yang urgen, yang mendesak, maka beliau tidur. Jadi tidur di awal malam. Ya,
Beliau itu nggak suka, Nabi itu nggak suka kalau ngobrol setelah sholat isya, kecuali kalau memang perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang harus dikerjakan, dilaksanakan. Maka sebisa mungkin kita meneladani beliau. Kalau memang kita setelah sholat isya itu tidak ada aktivitas yang sangat penting, maka kita biasakan tidur di awal malam. Karena nanti itu akan sangat-sangat membantu, sedikit banyak akan membantu seseorang itu bisa sholat tahajud atau sholat malam. Ya, seandainya misalnya kita tidur di awal malam, karena ini adalah petunjuk, ini tuntunan Nabi SAW, ini tuntunan beliau. Kemudian ternyata kita kebelabasan gitu ya, bangun-bangun sudah azan subuh. Insya Allah kita dapat pahala niat. Kan nanti kan kita tidur di awal malam kan kita sudah punya niat ya. Kita niat nanti malam saya mau qiyamul lail, saya mau sholat tahajud. Ternyata ketiduran sampai waktu subuh itu tiba. Maka semoga kita mendapatkan pahala niat. Ya. Dan minimal kita sholat subuh itu nggak ngantuk para jamaah. Terkadang kami pribadi ya, kalau sholat di masjid itu terkadang ada orang di sebelah itu sholat subuh itu ngantuk gitu loh. Ngantuk. Ya kalau orang itu sholat ngantuk, kira-kira yang dibaca itu benar atau enggak kan nggak sadar dia gitu loh. Iya kalau baca lo nggak baca. Ya ini kan berat ini para jamaah. Sholat subuh ini sholat wajib. Ya kalau dikerjakan dengan ngantuk karena begadang, karena kemalaman tidurnya, karena tidur yang terlalu larut malam, wah ini bahaya. Ini bahaya. Ya. Maka sholat wajib ini jangan dikerjakan sambil ngantuk, ya, karena kita melaksanakan ibadah fardu. Begitu pula sholat sunnah. Kalau sholat sunnah saja, misalnya kita sholat tahajud ya, kita masih ngantuk, itu Nabi SAW melarang kita untuk sholat. Ini sholat sunnah loh ya, sholat sunnah. Ketika kita sholat sunnah, sholat tahajud misalnya, kita masih ngantuk, kita jangan sholat. Kita istirahat dulu, kita wudhu lagi misalnya, kita apa, sampai benar-benar kita itu sadar kalau kita itu lagi sholat gitu loh. Ya karena kita diantara bacaan sholat itu baca doa, maka baca doa ini kan nggak bisa sambil mengantuk atau yang semisalnya. Ya itu tadi diantara cara-caranya adalah kita supaya bisa sholat malam itu tidurnya jangan terlalu larut malam, jangan begadang. Kemudian saling membangunkan. Ya, saling membangunkan. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Qama minal lail, dia bangun di waktu malam. Fa shalla, kemudian dia salat. Wa aiqadha zaujahu. Kemudian dia bangunkan istrinya. Fa in abat, kalau istrinya nggak mau bangun, nadokha fi wajhiha al-ma'a. Kalau istrinya nggak mau bangun, maka suami ini ambil air dipercikkan ke wajah istrinya supaya mau bangun, supaya mau sholat malam. Ya, ini seorang suami yang didoakan oleh Nabi SAW. Semoga Allah merahmati. Wah, doanya Nabi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rahimallahu imra'atan. Semoga Allah merahmati seorang istri. Qamat minal lail, dia bangun di waktu malam. Fa shollat, kemudian dia salat. Wa aiqadat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggak mau bangun, nadakhat fi wajhihi alma, maka seorang istri ini ambil air, dipercikan ke wajah suaminya itu air, supaya suaminya ini mau bangun untuk salat malam. Ini salah satu cara di antara sekian banyak cara bagaimana seseorang itu bisa menjaga ibadah sholat malamnya. Dan masih banyak ya. Dan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang bangun di waktu malam. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dalam surat Al-Furqan. Di akhir-akhir surat Al-Furqan, di antara ciri-ciri ibadur Rahman, di antara ciri-ciri hamba Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka itu adalah orang-orang yang di waktu malam sujud dan berdiri. Maksudnya mereka adalah sholat.
walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Ini di antara ciri-ciri ibadur rahman. Di antara ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lain, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Ya, dalam surat As-Sajdah. Jadi banyak, lebih dari satu ayat Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang bangun di waktu malam untuk sholat tahajud atau sholatul lail. Ya. Minimal 2 rakaat berjamaah. 2 rakaat saja itu ringan. Kalau kita belum mampu seperti tarawih ya, 8 rakaat, 3 rakaat witir, minimal bangun 2 rakaat saja. 2 rakaat salam kemudian tambah 1 rakaat witir, itu sudah selesai. Nunggu waktu subuh. Kalau mau yang puasa sunat sambil lanjutkan untuk makan sahur misalnya. Kemudian di sini pensyarah mengatakan wa idza ghafila anha aw saha aw nama qadaha idza asbaha wa tusalla masna masna. Kalau seseorang itu punya kebiasaan atau punya rutinitas ya, dia rutin sholat tahajud itu rutin, tiap malam dia tahajud. Ternyata suatu saat dia ketiduran. Misalnya kalau orang itu punya dalam tanda kutip itu kebiasaan, rutinitas, dia setiap malam itu bangun untuk sholat 3 rakaat, 2 rakaatnya tahajud, 1 rakaat witir. Ternyata ketiduran, maka bisa, kata para ulama itu bisa diganti di waktu siang. Menggantinya bagaimana? Menggantinya itu di waktu siang ya, sebelum duhur kita sholatnya 2 rakaat. Kalau biasanya kita sholatnya 3 rakaat, 2 rakaatnya tahajud, 1 rakaatnya witir karena ketiduran, maka kita diganti di waktu siang. 2 rakaat, karena witir itu hanya di malam hari, nggak bisa witir di siang hari, nggak bisa. Maka menggantinya 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kita biasanya misalnya tahajudnya 4 rakaat, witirnya 1 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat witir. Kemudian ketiduran, maka menggantinya berapa? 6 rakaat gitu ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti itu. Ini kata para ulama seperti itu. Jadi bisa diganti di waktu siangnya kalau memang kita ketiduran dan belum sempat melakukan sholat tahajud. Kemudian yang kedua, di antara sholat-sholat sunnah yang sangat ditekankan adalah wasolatud duha, yaitu sholat duha. Summiyat bi ismi awwali waqtiha min irtifa'i syamsi hatta zawal au ba'da tulu'i syamsi birubhin wa tantahi qabla dhuhri birubhin. Sholat duha ini waktunya kapan? Sholat duha itu waktunya setelah matahari terbit ditambah 10 menit. Ya. Jadi sholat duha itu waktunya dimulai setelah matahari terbit, tambahkan 10 menit setelahnya. Sampai matahari di tengah langit, di atas kepala kita pas. Jadi sebelum itu bisa kita sholat duha. Ya, jadi jam 11 itu masih bisa sholat duha. Jam 11 lebih 10 masih bisa waktu sholat duha. Ya. Maka ini waktunya cukup panjang. Ya. Waktunya cukup panjang. Kalau kita kerja di kantor, kerja di pabrik, di perusahaan, maka kalau memang kita tidak ada kita sisihkan waktu itu bisa. Ya. Walaupun kalau jam kantor tetap untuk jam kantor ya, jangan kita ambil waktunya untuk sholat itu jangan. Kan jam kantor itu kan amanah kan? Menunaikan amanah hukumnya apa? Wajib. Kemudian sholat duha hukumnya sunnah. Maka masa kita mengerjakan sunnah kemudian kita meninggalkan yang wajib? Ya jangan. Ya jangan. Kecuali kalau memang atasan kita mengizinkan misalnya, silakan bagi karyawan yang mau sholat duha silakan. Ini nggak masalah. Ya, karena ini sholat sunnah, sedangkan menunaikan tugas-tugas kantor itu adalah amanah dan itu hukumnya adalah wajib. Menunaikan amanah hukumnya wajib. Atau kalau misalnya antara waktu tadi ada jam istirahat, maka kita gunakan jam istirahat itu untuk sholat duha. Keutamanya apa? Nabi SAW bersabda, Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqaton wa kulli takbiratin shadaqah
wa amrin bil ma'rufi shadaqah, wa nahyun 'anil munkari shadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarkauha min ad-duha. Jadi setiap pagi kata Nabi, itu anggota ruas-ruas tulang kita itu ada sedekahnya. Kita dalam tubuh kita itu punya berapa tulang? Itu ada, setiap tulang itu ada nilai sedekahnya. Maka Nabi SAW bersabda, setiap takbir itu sedekah, setiap mengajak kepada kebaikan itu sedekah, mencegah dari kemungkaran itu sedekah. Kemudian dan mencukupi itu semuanya 2 rakaat salat duha. Jadi ketika seorang muslim atau muslimah mengerjakan 2 rakaat duha, itu seolah-olah dia telah bersedekah untuk seluruh ruas tulangnya yang ada di anggota tubuhnya. Jadi cuma 2 rakaat duha. Ini hadis riwayat Muslim. Ini keutamaan salat duha. Ya, keutamaan salat duha. Sebagian orang ada yang berpendapat atau mungkin ketika dia salat duha itu supaya ditambahkan rezekinya, begitu ya, atau diluaskan rezekinya, dilapangkan usahanya, atau dilapangkan niaganya, hasil perniagaannya. Maka dalam hal ini harus kita perhatikan, hendaknya setiap ibadah yang kita lakukan, akhirat adalah tujuan utama kita. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini niat yang paling inti, paling utama. Entah itu salat duha, entah itu salat malam, entah itu puasa-puasa sunnah, atau ibadah-ibadah yang wajib, seluruh ibadah yang kita lakukan, niat utama adalah mencari pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu bisa mendompleng niat-niat yang lain. Ya. Niat-niat duniawi yang lain yang itu masih halal, yang boleh, maka silakan. Jangan kita melakukan ibadah itu niat utamanya itu tujuan-tujuan duniawi. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena terkadang seseorang itu dia sudah sholat duha misalnya tiap hari, nggak pernah terlambat. Ternyata rezekinya sempit kan gitu ya. Rezekinya mungkin nggak lancar. Akhirnya dia ngomel-ngomel, saya sudah sholat duha, saya sudah ini, sudah itu, ternyata rezeki saya kok masih pas-pasan. Lah ini kan repot kayak gini, karena dia menjadikan tujuan utamanya itu duniawi seperti itu. Coba kalau dia menjadikan tujuan utamanya itu adalah akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketika ada tujuan duniawi yang belum tercapai, belum dikabulkan oleh Allah, maka kita nggak akan protes, kita nggak akan kecewa seperti itu. Ya. Ini perlu kita luruskan supaya kita tidak sholat duha itu semata-mata ingin rezeki yang lapang dan sebagainya. Ya, tetap tujuan utama adalah akhirat. Setelah sholat duha kita minta kepada Allah rezeki, silakan. Minta kepada Allah karunia-Nya yang luas. Ya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Ini sholat duha. Kemudian yang ketiga, kata penulis yaitu Al-Imam Abu Syuja, di antara sholat-sholat sunnah yang dianjurkan adalah sholatut tarawih. Sholat tarawih ini khusus di bulan suci Ramadan, ya, yang barusan kita tinggalkan. Ya, bulan suci Ramadan ini kita tinggalkan, kita sekarang di bulan Syawal. Tapi jangan bersedih. Memang meninggalkan Ramadan itu berat. Ramadan dengan keistimewaan yang ada di dalamnya itu berat. Tapi setelah Syawal ini insya Allah ada 3 bulan yang utama para jemaah. Setelah Syawal ini ada 3 bulan yang utama, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Al-Muharram. Ini termasuk 4 bulan yang utama. Nanti bisa dicek di surat At-Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang utama. 4 bulan yang utama ini 3 berurutan. Nanti bulan depan, sekarang kan tanggal 26 Syawal ya, atau 27 Syawal. Beberapa hari ke depan kita memasuki bulan Dzulqa'dah. Ini bulan utama. Bulan istimewa juga, walaupun tidak sepopuler Ramadan ya, tidak seterkenal Ramadan. Tapi ini juga bulan utama, bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan haji, bulan Dzulhijjah, ini juga bulan utama. Di situ nanti ada 10 hari pertama Dzulhijjah, itu keutamaannya luar biasa. Hampir sama dengan 10 hari terakhir Ramadan.
kemudian ada bulan Al-Muharram. Jadi jangan kecewa, jangan terlalu kecewa kita ditinggal sama Ramadan. Masih ada 3 bulan utama yang akan kita songsong bersama. Ini sholat tarawih. Ini tadi pembahasan tentang sholat-sholat sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja. Ini tidak semuanya ya, karena ada sholat-sholat sunnah itu yang belum beliau sampaikan. Seperti sholat sunnah setelah wudhu, itu ada tuntunannya. Selesai wudhu, kita sholat sunnah 2 rakaat, ini ada tuntunannya. Kemudian sholat tahiyatul masjid, itu juga ada contohnya, ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kemudian sholat sunnah mutlak, ada namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sebanyak-banyaknya. Contohnya ketika kita datang untuk sholat Jumat, kita datang duluan, maka sampai di masjid kita sholat sunnah mutlak, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai khotib itu naik mimbar. Ini ada tuntunannya, ini ada dalilnya. Ya. Kemudian sholat ba'diyah Jumat itu ada. Sholat ba'diyah Jumat itu ada hadis yang menunjukkan 4 rakaat, ada hadis yang menunjukkan 2 rakaat. Namun ada penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim, sholat ba'diyah Jumat ini kalau kita kerjakan di masjid, maka jumlahnya 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kalau mampu. Tapi sholat ba'diyah Jumat, misalnya habis Jumatan kita pulang, karena mungkin lagi libur kerja, maka sholat ba'diyah Jumat ini kalau kita kerjakan di rumah, maka cukup 2 rakaat saja. Itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Ya. Di antara sholat sunnah juga yang dicontohkan oleh Nabi adalah sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Ya, setelah tawaf 7 kali putaran itu kita sholat sunnah 2 rakaat. Ya, ini diantara sholat sunnah yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Dari sekian banyak sholat sunnah tadi, usahakan kita kerjakan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu ada yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik ketika beliau safar atau ketika beliau mukim. Di antara sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, ya, yang selalu beliau kerjakan secara rutin, itu adalah sholat qobliyah subuh sama sholat witir. Ya, jadi kalau kita lagi safar dan kita mampu untuk mengerjakan, maka kerjakan sholat qobliyah subuh sama sholat witir. Karena 2 sholat ini ada yang mengatakan juga sholat tahajud. Ya, jadi kalau memang kita lagi safar, qobliyah ba'diyah ini kita tinggalkan nggak masalah kalau lagi safar. Tapi kalau lagi safar tetap yang namanya sholat sunnah yang diketekankan seperti sholat qobliyah subuh, sholat tahajud sama sholat witir ini tetap kita kerjakan semampu kita. Ya, ini berkaitan dengan sholat sunnah. Kemudian kita tambahkan berkaitan, jadi beberapa poin berkaitan dengan sholat sunnah. Yang pertama, manfaat sholat sunnah para jamaah. Manfaat sholat sunnah itu diantaranya untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada sholat wajib. Yang pertama, sholat sunnah itu manfaatnya, fungsinya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Toh kita mengakui sholat wajib 5 waktu yang kita kerjakan itu masih ada kekurangannya. Kadang nggak khusyuk, kadang nggak konsen, kadang ngeblank, kadang pikiran kemana-mana, itu pasti ya. Ini sholat wajib yang 5 waktu tadi. Maka kekurangan-kekurangan dalam ibadah sholat wajib itu bisa tertutupi dengan ibadah-ibadah sholat sunnah. Ini yang pertama. Jadi yang berkaitan dengan sholat sunnah itu menutupi kekurangan-kekurangan pada ibadah sholat wajib. Kemudian yang kedua, di antara manfaat sholat sunnah adalah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Ya, di antara manfaat sholat sunnah adalah bisa meninggikan derajat seseorang di surga dan menghapuskan dosa-dosanya. Ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah itu yang paling utama adalah sholat sunnah yang dikerjakan di rumah. Sholat sunnah yang paling utama adalah sholat sunnah yang dikerjakan di rumah. Walaupun kita tidak dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah itu di masjid, silakan. Nabi SAW bersabda, afdolus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama ibadah sholat
bagi seseorang itu adalah dia sholat di rumahnya, kecuali sholat wajib. Ya, dalam hadis tersebut Nabi menjelaskan, memberikan keterangan kepada kita, seutama-utama sholat itu adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Bagi laki-laki, sholat 5 waktu itu di masjid atau di musola. Adapun sholat sunnah sebisa mungkin di rumah. Ya, sholat qobliyah, ba'diyah, kalau bisa di rumah itu lebih utama. Tapi kalau nggak mampu ya di masjid silakan. Terkadang kalau kita nggak langsung ba'diyah, itu di rumah, sampai di rumah itu lupa kadang ya. Ketemu istri, ketemu anak, lihat HP, macam-macam. Akhirnya nggak sholat ba'diyah. Ini kan eman, ini kan sayang. Ya. Tapi kalau memang kita mampu, nanti saya di rumah, insya Allah saya bisa sholat ba'diyah. Ba'diyah Isya misalnya, atau ba'diyah Maghrib, atau kalau nggak ada kajian, atau ba'diyah Duhur. Kalau bisa di rumah maka di rumah. Ya, di kamar, nggak ada orang lain yang tahu. Itu luar biasa. Karena sholat sunnah di rumah itu insya Allah lebih dekat dengan keikhlasan. Ya, lebih dekat dengan keikhlasan. Kemudian Nabi SAW bersabda, La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Nabi bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kok bisa rumah itu seperti kuburan? Jadi kalau ada sebuah rumah, mau rumah yang sederhana, mau rumah yang biasa, mau rumah yang mewah, kalau sebuah rumah itu nggak pernah dipakai sholat sunnah bagi yang laki-laki, atau nggak pernah dipakai untuk ibadah sholat, ini rumah ini seperti kuburan. Ya, karena kuburan itu bukan tempat untuk sholat. Kalau ada sebuah rumah, di rumah itu sepi dari bacaan Al-Quran, rumah ini seperti kuburan. Karena kuburan bukan tempat untuk baca Al-Quran. Ya, jadi kita ingat sabda Nabi SAW, La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jadi kalau rumah itu sepi dari sholat, rumah itu sepi dari bacaan Al-Quran, maka rumah ini seperti kuburan. Maka jangan sampai rumah kita seperti itu. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat sunnah, ibadah sunnah itu mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya mana? Dalam hadis dalam Arba'in Nawawi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Ya. Jadi amalan-amalan sunnah itu kalau kita kerjakan rutin, istiqomah, continue, itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa seorang hamba, kata Allah, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Ini dalam hadis qudsi. Nanti bisa dicek dalam hadis Arba'in Nawawi. Itu ada hadisnya. Jadi sholat-sholat sunnah ini kalau kita kerjakan bisa mendatangkan kecintaan dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, masih berkaitan dengan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah ini para jemaah, kalau kita kerjakan, ini membantu kita untuk bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membuktikan kalau kita menjadi hamba yang bersyukur itu dengan ibadah sholat sunnah. Contohnya apa? Nabi SAW disebutkan dalam hadis, beliau itu sholat malam sampai kaki beliau itu bengkak. Beliau sholat malam sampai kaki beliau itu bengkak. Karena lama, sholat beliau itu lama, panjang. Ya, disebutkan kalau Nabi sholat malam itu beliau membaca Al-Baqarah, kemudian membaca An-Nisa, membaca Ali Imran, itu dalam satu rakaat loh ya. Dalam satu rakaat. Membaca Al-Baqarah, membaca An-Nisa, Ali Imran, enggak berurutan. Ya, itu dalam satu rakaat. Jadi kaki beliau bengkak. Maka beliau ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda melakukan hal ini? Dosa-dosa Anda telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Apa jawaban Nabi? "Afala akunu abdan syakura." Aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, maka kerjakan sholat-sholat sunnah, di antaranya sholat malam. Walaupun semampu kita ya, 2 rakaat, mungkin baca idajah sama wal asr, kan nggak masalah. Yang penting sholat malam kan gitu ya. Ini kan memang sholat pendek ya. Rakaat pertama wal asr, rakaat yang kedua inna atau inakal kausar, salam. Kemudian setelah itu 2 rakaat salam. Yang penting sholat sunnah. Kalau mampu ya ditingkatkan ya. Namanya kan bertahap. Insya Allah lama-lama bisa sholat malamnya lama, panjang dan sebagainya. Ya, jadi yang kelima, sholat-sholat sunnah itu kita kerjakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak jumlahnya.
Nikmat Allah itu begitu banyak jumlahnya. Nggak bisa kita hitung nikmat-nikmat Allah itu. Ya. Ini yang kelima. Yang keenam, kalau kita rutin sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah yang lain, kalau kita rutin, maka ketika kita sakit atau kita safar, maka tetap dicatat oleh Allah pahala sholat sunnah. Ini keutamaannya. Misalnya begini, kita tiap malam itu sholat sunnah. Kita tiap malam sholat tahajud ya. Tiap malam sholat tahajud. Atau tiap hari kita sholat duha. Kemudian ternyata kita safar, capek, lelah. Akhirnya kita nggak sholat duha. Atau akhirnya kita nggak sholat malam. Tetap dicatat oleh Allah pahala sholat malam. Kenapa? Karena ketika kita nggak safar, itu kita insya Allah sholat malam. Kita insya Allah sholat duha. Karena safar, jauh, capek, kemudian kita tinggalkan, tetap kita mendapatkan pahala. Ya, ini ada dalilnya. Atau kita sakit para jamaah. Kalau orang itu sehat walafiat, sehat, dia rajin sholat sunnah, dia rajin sholat malam, dia rajin sholat duha, dia rajin sholat qabliyah ba'diyah. Ternyata sakit. Sakit itu kan payah ya. Orang sakit itu sholat wajib aja terkadang susah, sulit. Apalagi sholat sunnah. Tapi kalau orang di masa sehatnya, dia rajin sholat sunnah, maka insya Allah ketika orang ini jatuh sakit, tetap orang ini dikasih pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika dia sehat, dia rajin sholat sunnah. Ini keutamaannya yang luar biasa. Maka kalau kita masih sehat seperti saat ini, sehat walafiat, maka rajinkan sholat sunnah. Supaya nanti ketika kita sakit, qadarullah, kalau Allah menakdirkan kita sakit, kita tetap mendapatkan pahala sholat sunnah yang selama ini kita kerjakan. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, berkaitan dengan sholat ini saya ambilkan dari buku-buku yang lain ya. Karena masih berkaitan, karena pembahasannya sholat sunnah. Yang ketujuh, sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan duduk. Sholat sunnah boleh dikerjakan dengan duduk. Ya. Misalnya kita kecapean, kelelahan, banyak pekerjaan. Kemudian kita bangun di sepertiga malam terakhir, sebelum subuh kita bangun. Mau sholat sambil berdiri itu kok nggak kuat rasanya. Kaki itu kayak pegel, maka nggak masalah, silakan sholat sambil duduk. Ini khusus sholat sunnah, itu kerjakan dengan duduk nggak masalah. Ya. Adapun sholat wajib maka harus berdiri. Selama mampu berdiri maka harus berdiri. Sholat wajib. Ya. Sholat lima waktu. Adapun sholat sunnah, kalau memang nggak mampu berdiri maka kerjakan sambil duduk. Ya, sambil duduk. Ini silakan. Memang pahalanya nggak sama. Kalau memang kita mampu sholat sunnah dengan berdiri, maka dengan berdiri. Tapi kalau nggak mampu, maka silakan sholat sunnah dengan duduk. Kemudian yang kedelapan, berkait dengan sholat sunnah. Masih ini kita sampaikan ya, supaya menjadi faedah tambahan ilmu atau saling mengingatkan. Yang kedelapan, sholat sunnah yang paling utama setelah sholat sunnah yang dikerjakan di rumah, sebisa mungkin sholat sunnah yang utama itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara kontinu. Nabi SAW bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan sunnah yang dikerjakan secara kontinu. Ini perhatikan di sini. Amalan sunnah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disenangi oleh Allah adalah amalan sunnah yang dikerjakan secara kontinu, sedikit tapi kontinu. Ini seperti ini yang kami sampaikan tadi. Kalau kita sholat tahajud mampunya 2 rakaat ya 2 rakaat, tapi kontinu tiap malam. Kalau lagi rajin, lagi semangat, tambahkan 4 rakaat, 6 rakaat silakan. Tapi ada minimal kadar rakaat yang kita jaga setiap malamnya. 2 rakaat tiap malam. Ya, karena Nabi SAW mengatakan bersabda, amalan yang sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi kontinu, tapi terus, tapi langgeng. Seperti itu. Ya, ini usahakan. Salat duha mampunya 2 rakaat, maka rutinkan 2 rakaat tiap hari. Memang Nabi SAW, ya Nabi SAW beliau nggak rutin salat duha, itu nggak rutin. Ya, beliau tidak diriwayatkan Nabi itu tiap hari salat duha, tidak. Tapi kalau kita mau salat duha setiap hari itu nggak masalah. Ini bukan berarti kita menyelisih sunnah Nabi, tidak. Ya, karena terkadang Nabi itu tidak salat sunnah tiap hari seperti salat duha, dikhawatirkan salat duha itu dianggap amalannya adalah amalan yang wajib. Ya, Nabi terkadang meninggalkan amalan suatu amalan, dikhawatirkan amalannya adalah amalan dianggap amalan yang wajib. Ya, kemudian kita tambahkan lagi yang ke-9, masih berkaitan dengan salat sunnah.
Salat sunnah yang ke-9, poin 9 adalah salat sunnah itu waktunya habis kalau sudah dikerjakan salat wajib. Misalnya begini, salat qobliyah itu waktunya kapan? Qobliyah subuh, setelah azan subuh ini masuk waktu qobliyah subuh sampai ketika imam itu mulai takbiratul ihram. Jadi kalau kita masuk masjid, kita belum qobliyah subuh, tapi imam sudah takbiratul ihram, maka sudah nggak ada kesempatan untuk qobliyah subuh. Kecuali kalau kita mau mengkodok itu setelah subuh, seperti yang kita bahas kemarin, itu pun di rumah, jangan di masjid, nanti timbul fitnah. Ya, boleh mengkodok. Atau misalnya begini, kita masuk masjid, dapat satu rokaat, ternyata sudah qomat, sudah iqomah, maka kita membatalkan sholat sunnah kita dan kita ikut imam untuk sholat bersama imam. Tapi kalau sudah dapat 2 rakaat, ini pendapatnya Syekh Utsaimin ya. Saya lengkapi, ini pendapatnya Syekh Utsaimin. Kalau sudah dapat 2 rakaat, misalnya ruku rakaat yang kedua, sudah ruku rakaat kedua, maka sempurnakan. Baru setelah itu kita mengikuti imam dan sholat bersama imam. Ya, ini poin yang ke-9. Insyaallah nanti ada 2 poin lagi. Kita dengarkan azan dulu, azan untuk sholat Isya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, untuk poin yang ke-9 berkaitan dengan sholat sunnah, kata para ulama, sholat sunnah ini boleh dikerjakan di atas kendaraan, baik di bis atau di pesawat atau di mobil. Adapun sholat wajib itu tidak boleh di kendaraan kecuali sangat-sangat darurat. Kita nggak ada tempat, waktunya sudah mau habis, maka kita sholat wajib di kendaraan itu juga, entah itu di pesawat atau di bis atau di kereta atau yang semisalnya. Ini sholat wajib. Ya, jadi sholat wajib itu pada asalnya tidak boleh di atas kendaraan, kecuali dalam keadaan terdesak, mendesak. Waktunya sudah mau habis dan kita belum sholat, maka kita sholat sebisa mungkin di atas kendaraan, sholat wajib. Ataupun sholat sunnah silakan. Sholat sunnah ini lebih fleksibel, boleh dikerjakan di atas kendaraan. Kemudian yang terakhir, sebelum kita buka tanya jawab kalau ada para jamaah yang bertanya, yang ke-11 berkaitan dengan sholat-sholat sunnah, ada bacaan-bacaan yang itu memang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Contohnya sholat witir. Sholat witir ini kalau kita kerjakan 3 rakaat, entah itu 2 kali salam atau 1 kali salam, hendaknya ketika sholat witir kita baca al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, kemudian al-kafirun di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, dan Al-Ikhlas di rakaat ketiga setelah Al-Fatihah. Ini diantara hikmahnya apa? Salat witir ini kan salat yang paling terakhir sebelum datangnya waktu subuh. Kalau kita perhatikan surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, ini dua surat yang isinya tauhid. Dua surat ini isinya tauhid semuanya. Jadi seorang muslim itu menutup ibadahnya dia itu ketika witir itu dengan tauhid. Ya, ini diantara hikmahnya sebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Kemudian sholat pembuka di pagi hari itu sholat qabliyah subuh. Itu disunahkan kita baca apa? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ini juga jadi kita menutup ibadah kita dengan tauhid. Ketika kita membuka hari kita dengan ibadah sholat, yaitu dengan juga membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini adalah isinya tauhid. Ya. Kemudian Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini juga dibaca ketika ba'diyah maghrib. Itu bisa. Kemudian sholat sunnah setelah tawaf. Jadi kalau kita tawaf haji ataupun tawaf umroh, itu kita sholat 2 rakaat yang dibaca adalah Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Itu mungkin para jemaah berkaitan dengan sholat sunnah. Mungkin ada yang mau menambahkan atau yang bertanya, kita persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mengapa sholat sunnah tadi dinamakan dengan nafilah, sedangkan yang kemarin disebutkan sholat sunnah? Jadi ini dalam redaksi fikih itu memang ada beberapa istilah. Ada sholat nafilah, ada sholat sunnah, ya, atau istilah-istilah yang lain. Sebenarnya tidak ada masalah, karena nafilah itu dalam terjemahnya itu adalah tambahan. Ya, nafilah itu yang saya tahu kalau diterjemahkan adalah tambahan. Jadi sholat wajib ini sebuah kepastian. Sholat wajib 5 waktu ini harus kita jaga. Adapun kalau kita masih ingin sholat, nambah ibadah sholat, maka di sana ada disyariatkan sholat sunnah. Ini namanya istilah sholat nafilah atau an-nawafil. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Suja, wa salasun nawafil muakkidat atau muakkadah, dan sholat sunnah yang ditekankan. Ya, jadi tidak ada perbedaan istilah, cuman sholat sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Adapun sholat nafilah adalah sholat yang itu sifatnya tambahan, bukan yang inti. Ya, jadi kalau kita senang sholat selain sholat wajib, maka di dalam Islam disediakan ibadah-ibadah sholat sunnah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Iya, silakan di belakang. Langsung aja, Pak. Bisa. Iya. Jadi setelah salat Isya itu kita salat ba'diyah Isya. Karena ini salat termasuk salat rawatib ya. Jadi salat rawatib sebagaimana kita bahas pekan lalu itu ada 12 rakaat, qabliyah, ba'diyah, itu ada rinciannya masing-masing. Jadi setelah salat Isya kita
salat ba'diyah 2 rakaat. Kemudian kalau mau langsung witir silakan. Witir 1 rakaat bisa, witir mau 3 rakaat 1 kali salam bisa. Ya. Kalau memang nanti malam kita kemungkinan besar itu kita sulit untuk bangun karena mungkin siang harinya banyak aktivitas, banyak kegiatan, maka silakan salat witir sebelum tidur. Tapi kalau seandainya kita perkirakan nanti malam saya bisa bangun, maka salat witir yang utama adalah setelah tidur. Ya. Setelah tidur kita salat witir atau sebelum memasuki waktu subuh. Ya. Jadi ada waktu utama, ada waktu pilihan. Ini khusus salat witir, bisa dipahami ya. Jadi kalau nanti malam kita yakin bisa bangun dan kita mampu untuk bangun, maka salat witirnya diakhirkan. Ini ada pertanyaan kemarin sebelum kita tutup. Apabila keponakan kita mempunyai anak, apakah mahram bagi saya? Jadi anak dari keponakan itu mahram bagi kita. Keponakan kita itu mahram. Jadi kalau kita wanita, kalau saya seorang wanita muslimah, saya punya keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki ini mahram bagi saya. Anaknya juga mahram bagi saya, bagi wanita tersebut. Wallahu alam. Apakah boleh mertua menikahi orang tua anak mantunya? Boleh, seorang mertua menikahi besannya itu boleh. Ya. Jadi kalau ada mertua, jadi kita punya mertua, jadi ini kan besan berarti ya. Apakah boleh seorang mertua menikahi orang tua dari anak mantunya? Maka jawabannya boleh. Ya. Jawabannya boleh. Jadi besan, sesama besan boleh saling menikahi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah salat sunnah sesuai kemampuan kita masing-masing. Jadi ibadah sunnah yang utama, salat sunnah yang utama, salat sunnah di rumah, sebisa mungkin di rumah. Dan salat sunnah yang utama adalah salat sunnah yang sedikit tapi continue. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.